panitia menyampaikan sambutan dan memberikan gambaran, menurut aku itu bagus. Hanya memang kalau terlalu detail dan ternyata itu yang akan dibagikan oleh narasumber, itu challenging buat moderator. Yang sebetulnya challenge itu bukan beban moderator, tapi beban narasumber. Lah wis diceritano kabeh aku kudu ngomong apa. What if kalau misalnya kue yang harus kita bagi nggak cuma satu, tapi tiga. Artinya? Lalu 3 narasumber. Oh, oke. Oke, 3 narasumber dengan limited time. Otomatis pressure tinggi kan? Yes. Tes, oke. Ini aja, ini emang nggak stop. Ini kita. Oke. Nah, di awal di depan MC menghantar itu dengan konteks ya udah langsung dilempar ke moderator. Padahal dari persiapan seharusnya MC yang membuka, memberi pengarahan sambutan dan yang lain-lainnya gitu kan. Akhirnya ketika masuk ke moderator mau nggak mau, karena ada yang kejam, ya udah kita benerin, kita tarik ulang untuk mundur supaya alurnya enak gitu. Kue yang kedua yang harusnya udah harusnya dibagi dari si kue ini tadi dari narasumber, ternyata di take over oleh pemberi sambutan karena mereka kenal dekat. Jadi questions list yang sudah dipegang dan sudah disoundingkan itu sebagian besar dijawab justru bukan oleh narasumber tapi si temennya yang memberikan sambutan. Hari ini kita bakal menarik loh, bakal begini-begini. Lah, lu ceritain sendiri, terus ntar gue nanya apa gitu kan. Sedangkan sebagai moderator udah harus siap karena mau habis dia udah masuk ke kue yang pertama dengan limited time. Lalu ketika bagi kue yang kedua, si narasumbernya ya udah diceritain kan tadi. Ya gitu itu ceritanya. Nah, terus gimana kalau kayak seperti itu? No. Jadi maksudnya yang menyampaikan sambutan untuk menghantar dan itu meringankan kerja moderator. Aku mau bilang sesuatu nih. MC memang pemandu acara. MC yang ideal bisa menghantar ketertarikan itu sejak awal acara terhadap sesi diskusi. Kalau memang di dalamnya ada sesi diskusi yang akan dipandu oleh moderator. Tapi tidak semua MC gaya memandu acaranya demikian. Ada tipe MC yang hanya menghantar acara ke acara lain. Acara selanjutnya, acara diawali dengan acara berikutnya gitu. Dan nggak salah karena seperti itu cara beliau memahami konsep MC memandu acara. Dalam konteks acara diskusi ini kebetulan webinar dan kita sempat private class ya waktu itu. Jadi aku paham banget ini arahnya kemana. Jadi beliau itu colong-colong, Mbak aku boleh minta kelas dulu nggak? Besok aku nge-MC, moderatorin acara webinar. Dan narsumnya kece-kece semua gitu kan, pembicara nasional. Kalau aku jadi moderator, Mbak Fani, aku selalu memposisikan diri gini. Aku kenali profil masing-masing narasumber, masing-masing akan menyampaikan cerita apa, informasi apa, dengan atau tanpa slide. Karena kalau dengan slide, maka aku mohon dibantu untuk kirim dulu, aku akan bisa pelajari. Kalaupun tanpa slide, aku mau tahu dia nantinya akan bercerita tentang apa dari tema yang dipilih gitu kan. Karena kan tema itu pasti atas persetujuan narasumber. 3 narasumber. Kita abaikan peran MC di sini karena MC juga punya tanggung jawab. Ya, dia bukan kejam tapi ya memang itu adalah gaya MC-nya dia. Dan kemudian panitia yang menyampaikan sambutan. Oke? Panitia menyampaikan sambutan dan memberikan gambaran menurut aku itu bagus. Hanya memang kalau terlalu detail dan ternyata itu yang akan dibagikan oleh narasumber, itu challenging buat moderator. Yang sebetulnya challenge itu bukan beban moderator, tapi beban narasumber. Lah wis diceritano kabeh aku kudu ngomong apa. Yang kalau narasumbernya smart enough, dia akan menyajikan presentasinya atau cerita hidupnya dengan sudut pandang lain. Yang sudah disampaikan tidak perlu diulang. Boleh di awal bilang, seperti yang tadi teman-teman dengar disampaikan oleh Theo misalnya, bahwa saya mengawali karir seperti ini.
yang orang tidak tahu. Nah, kalau narasumber smart kan gitu. Saya bisa sampai di posisi ini karena ini. Gitu. Itu kalau dia menyampaikan itu di sesi beliau. Kalau beliau tidak menyampaikan dan ternyata ya tadi sudah disampaikan, ya itu juga sudah. Moderator harus ambil kendali. Benar bahwa seperti itu, tapi saya pribadi penasaran dan saya punya keyakinan yang hari ini bergabung juga cukup penasaran. Bagaimana bisa sampai di tahapan itu? Karena kan untuk menjadi seorang pengusaha perempuan ya dengan segala tantangan yang dihadapi dan mungkin juga privilege bahwa Anda adalah putri dari pengusaha besar multi korporat yang ada di Indonesia dan orang melihat Anda punya privilege. Bagaimana Anda membuat pembuktian bahwa apa yang Anda kerjakan hari ini selain karena privilege yang harus diakui memang Anda miliki adalah juga karena kerja keras Anda. Tuh, itu contoh. Jadi dia akan lebih, oh iya ya tergali. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, menurut Anda privilege itu penting nggak? Pernah nggak kebayang seandainya Anda tidak terlahir di keluarga yang punya segalanya, tapi Anda ingin menjadi seorang pelaku usaha perempuan? Coba mainkan imajinasinya. Loh, kata siapa? Saya mulai usaha yang ini nih dari tabungan saya pribadi. Nah, benar bahwa orang tua saya kaya raya, kakek nenek saya kaya raya, tapi mereka tidak pernah menyuntikkan 1 rupiah pun modal di usaha saya. Ini adalah tabungan yang saya kumpulkan karena saya tahu bahwa suatu hari nanti saya pengen punya usaha ini, gitu. Jadi coba gali sisi lain. Atau misalnya Mbak, ternyata jawabannya ya semua predictable. Sebagaimana bisa diprediksi gitu. Ada modal dari keluarga itu. Mungkin bisa pertanyaan yang diarahkan. Karena investasi datangnya dari orang tua, ada campur tangan orang tua nggak di bisnis Anda? Atau Anda diberi wewenang untuk mengelola sendiri? Nah, itu yang saya bilang balik lagi, connecting the dots. Anda harus bisa berimajinasi sebagai moderator. Piye nek ngene? Nek ngono piye? Nek digawe ngene piye? Nek tak takoni iki kira-kira apa ya jawabannya? Selama itu sesuai dengan tema menjadi pelaku usaha perempuan yang berhasil misalnya, being a powerful womenpreneur misalnya. Maka make sense Anda tanyakan itu. Connecting the dots. Sambung-sambungin aja. Dari situ dengan Anda memancing, biasanya audiens akan tergelitik. Iya juga ya. Iya bener ya. Kok bisa gitu ya? Gitu. Ketimbang fokus pada, lah ya itu semua udah saya ceritain, udah dibahas semua. Saya mau cerita apa lagi? Misal nih informasi basic kayak beliau usianya berapa, memulai bisnis umur berapa, bisnisnya ada di bidang apa aja. Nah itu memang informasi yang publik bisa tahu dengan mudah, tapi story behind the success yang dia dapatkan gimana, itu yang publik perlu tahu. Dan seandainya nggak punya privilege, tidak lahir dari keluarga yang berada, bagaimana cara untuk memulai gitu kan? Karena dari 3 narasumber, kalau kita udah diskusi waktu itu, masing-masing kan punya profile yang berbeda. Nah itu yang disampaikan oleh moderator di awal. Pembicara pertama adalah seorang pengusaha sukses dengan latar belakang keluarga yang memiliki banyak usaha. Pembicara kedua berangkat dari keluarga yang bahkan tidak punya latar belakang pengusaha, namun kayak gitu. Jadi benang merahnya di mana? Sementara pembicara ketiga, kita akan gali dari 3 cerita yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, bagaimana mereka bisa ada di titik sukses hari ini. Pembicara pertama silahkan. Pembicara kedua silahkan, pembicara ketiga silahkan. Oke silahkan diskusi. Atau pembicara pertama silahkan, langsung tanya jawab. Pembicara kedua silahkan, tanya jawab. Pembicara ketiga. Nah transisi dari pembicara pertama tanya jawab ke pembicara kedua tanya jawab dan pembicara ketiga tanya jawab. Biasanya saya akan bridging dengan, wah menarik ya pembicara pertama begini. Tapi cerita itu tidak dimiliki oleh pembicara kedua. Dia betul-betul mulai dari nol karena mungkin latar belakang keluarganya, orang tuanya adalah guru. Bagaimana dia bisa meyakinkan investor, strategi pitchingnya gimana sehingga sekarang bisnisnya menggurita? Kita akan tanya langsung. Silakan pembicara kedua. Gitu. Jadi, moderator itu wajar lah kalau dibayar mahal. Senam otak, Bung. Rasa ya. Tapi puas banget kan setelah berhasil melewati itu.
Overall iya, cuma di konteks pembicara yang kedua karena kebetulan as a moderator juga as panitia acara, jadi mempersiapkan konten tuh bener-bener clear dan udah nyampaikan ke personal asistennya juga ini ya yang akan kita bahas karena pembicara pertama stand firmnya jelas dosen. Karena kemarin temanya adalah International Women's Day dan ngomongnya soal power perseverance, gimana mereka tetap melangkah dengan kondisi kesulitannya masing-masing. Yang pertama dosen, kapabilitasnya di lingkungan hidup jelas sudah sangat berbeda. Kedua dan ketiga itu adalah sama-sama womanpreneur. Tapi kita udah sampein, pembicara narasumber kedua kita mau ngangkat kamu soal aktivitasmu empowering wanita. Aktivitasmu punya platform woman empowerment. Kita nggak akan ngomong bisnismu, kita akan ngomong soal itu gitu kan. Dan kita ada dengar kalau misalnya kamu punya kisah menarik di situ gitu kan. Nah itulah yang sudah diceritakan sama panitia waktu di depan mereka ngasih sambutan. Hari ini kita akan dengerin gimana si narasumber ini dia dan segala macam. Lah kok diceritain gitu kan. Itu yang jadi sesaat kayak aku harus cari apa lagi, dan narasumber juga tidak membaca cue card-nya. Jadi narasumber juga ditanyain, ya udah dijawab kan tadi, ya kayak begitu ceritanya. Jadi ketika mau digali lebih dalam tuh kayak dari narasumber udah ogah-ogahan juga. Kebayang. Yang diceritain apa yang dia kerjakan yang bisa dilihat orang lain. Yang bisa digali bagaimana dia menyiapkan itu, kenapa dia concern di bidang itu. Kenapa perempuan yang di empowering gitu kan? Padahal ada banyak target market yang bisa di target untuk menerima manfaat gitu. Jadi banyak Mbak, banyak banget. Tapi kita belajar. Thank you. Nanti linknya kita tonton lagi ya. Kita coba gali ya. Kira-kira kalau kayak gitu triknya gimana?